Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Sarah Sehat Jogja Istimewa TV bersama saya Umi Hawa Habibah. Pada episode kali ini kita akan berbincang tentang perubahan budaya pengolahan sampah daerah istimewa Yogyakarta. Tentu saya tidak sendirian karena sudah ada di samping saya Bapak Eko Winardio, Ketua Pokja Pemberdayaan. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Pak ya. Pak Eko, kita akan berbincang tentang bagaimana pengolahan sampah, karena memang sampai pada hari ini kan sampah di Yogyakarta terus jadi sorotan gitu. Nah, dan ternyata rupanya Pak Eko ini menjadi salah satu aktivis ya Pak, pengolahan sampah, dan punya konsep terbaru yang akan berfokus kepada pengolahan sampah itu sendiri. Nah, sebelumnya saya ingin tahu Pak, FMSS itu apa Pak? Boleh dijelaskan? Iya. FMSS itu singkatan dari Forum Masyarakat Sadar Sampah. Nah, Forum Masyarakat Sadar Sampah ini terbentuk pada tahun 2023 ketika Jogja terjadi darurat sampah dalam tanda petik. Karena saya bilang tanda petik, secara resminya tidak ada pengumuman darurat sampah itu, tapi kondisi senyatanya di lapangan itu kondisinya sangat darurat, ya. Itu dimulai dari ditutupnya atau dibatasinya pembuangan sampah di TPA Piungan itu. Sementara problem sampah itu karena ditutupnya TPA Piungan itu terus melebar ke Kartamantul. Kartamantul itu Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Puncaknya bisa dilihat di beberapa surat kabar ketika Kota Baru, begitu ada timbulan sampah yang panjang sekali dan banyak sekali. Itu akibat dari ditutupnya atau dibatasinya pembuangan sampah di TPA Piungan. Nah, kegelisahan kami sebagai warga Jogja kemudian bertemu teman-teman menamakan diri Forum Masyarakat Sadar Sampah. Kita juga sowan atau silaturahmi ke dinas-dinas yang terkait dengan pengolahan sampah, ke DLH Kota, DLHK Provinsi DIY, kemudian ke Paniradio, ke Gusti Mangkubumi. Kami berpikir apa sih yang bisa kami ikut nimbrung, ikut urun tenaga, urun pikiran gitu untuk bisa mengatasi problem sampah itu. Setelah kami mendengarkan problem dan apa yang sudah dilakukan oleh instansi dan dinas-dinas terkait, kami diskusi FMSS ini diskusi untuk merumuskan satu konsep tentang penanganan sampah. Sebenarnya problem itu kan tidak hanya tidak hanya di Jogja saja, tapi problem sampah di mana-mana. Apalagi waktu itu Juni sampai September itu musim panas, jadi banyak terbakar tempat pembuangan sampah di kota-kota lain. Setelah kali mendengarkan problemnya dan mengamati bagaimana perlakuan pengelolaan sampah di DIY khususnya, itu kami mengusulkan satu konsep yang kita namai konsep pengelolaan sampah ekologis. Pengelolaan sampah ekologis itu utamanya adalah fokus pada perubahan perilaku masyarakat, perubahan perilaku orang yang banyak menimbulkan sampah itu. Perubahan perilaku itu bagaimana? Ya ada 3 tahapan yang mau kita arah supaya manusia berubah perilakunya dalam hal mengelola sampah. Tapi kita mulai dulu dari paradigma. Jadi paradigma tentang pengolahan sampah itu kan saat ini kalau kita mendengar kata sampah itu dibuang. Jadi paradigmanya membuang sampah. Maka turunannya, karena konsep paradigmanya membuang sampah, turunannya adalah bagaimana teknologi mengelola sampah, bagaimana alat-alat yang dibutuhkan untuk mengelola sampah,
gitu. Sementara yang kita usulkan dalam konsep PSE ini, pengelolaan sampah ekologis ini adalah perubahan perilaku orang berpikir untuk mengurangi menimbulkan sampah sejak dari pra kegiatan atau pra produksi. Contohnya ya, karena ini perubahan perilaku, saya ambil contoh ketika satu keluarga atau satu komunitas ingin menyelenggarakan kegiatan bertemu bersama, misalnya ada punya hajatan, satu warga mau punya hajatan, itu kalau dulu sebenarnya nenek moyang kita sudah memberikan perilaku yang baik tentang kelola sampah. Jadi diundang, ada rapat panitia gitu, terus panitia itu mengerembuk tentang bagian-bagian apa, menangani apa gitu. Salah satunya misalnya seksi peralatan. Seksi peralatan itu tukang nyewa gelas, nyewa piring, nyewa apa gitu. Terus kemudian seksi konsumsi itu suguhannya apa, ramesan atau apa gitu. Itu perilaku zaman dulu itu tidak meninggalkan sampah. Ya, ramesan itu kan semua dimakan, itu enggak ada. Nah, sekarang ditawarkan oleh jasa-jasa catering yang menawarkan tentang kepraktisan itu tidak berpikir tentang pengurangan sampah itu. Pesan berapa kotak, terus nanti isinya kotak itu ada apa, plastik-plastik kataan yang itu nanti akan menimbulkan sampah. Kalau zaman dulu tidak, semua konsepnya itu dipakai wadah atau kemasan itu berulang-ulang. Jadi ada gelas, ada piring, ada sendok, itu sewa nanti bisa dipakai berulang-ulang gitu. Ya. Sekarang ditawarkan oleh kepraktisan catering itu dengan satu kotak isinya macam-macam, dan itu nanti melahirkan sampah. Itu ketika berpikir. Ya. Contoh lain adalah kegiatan kalau anggota warga, bapak, ibu atau ibu biasanya pergi ke pasar mau belanja, itu kan dicatat dulu harinya, catat, terus nanti mau beli apa, beli barang cair, bubuk atau apa, berarti bawa wadah sendiri supaya nanti pulang tidak membawa tas kresek atau apa, botol kemasan itu yang akhirnya sampai rumah cuma menjadi sampah kayak gitu. Ya. Kemudian yang kedua, pada tahap eksekusi atau pada tahap konsumsi. Misalnya saya melanjutkan tentang punya hajatan atau ewo tadi, karena di situ prasmanan, terus makannya ngambil yang tidak suka juga dia ambil, karena tadi berpikir saya mau nyumbang oke 100.000, jadi terus digutuk-gutuk itu loh. Akhirnya tidak termakan karena sebenarnya nggak doyan atau kekenyangan, kebanyakan itu menghasilkan sampah. Tuh. Terus yang ketiga, pasca produksi atau pasca konsumsi itu juga dipikirkan. Misalnya bagaimana menaruh ini tadi, si tamu atau sudah disiapkan wadahnya sehingga nanti tidak dibuang sia-sia atau terkelola dengan cepat. Itu perubahan berpikirnya di situ. Baik Pak, tapi FMSS itu sendiri kan berdiri di tahun 2023 ya. Lalu apa yang sudah dilakukan sampai hari ini Pak? Oke. Sampai hari ini yang pertama tadi kita bertanya kepada instansi terkait dan mengamati cara pengelolaan sampah yang terjadi sekarang. Setelah itu kita merumuskan konsep ini tadi, konsep pengelolaan sampah ekologis. Gitu. Terus kita tawar-tawarkan atau kita bertanya kepada dinas terkait, bagaimana konsep kami ini? Oh iya, ini bagus ini. Nah, kalau gitu segera saja diimplementasikan, dilaksanakan sebagai komunitas percontohan supaya nanti kalau kita mau ngomong mengusulkan konsep ini ada contohnya gitu. Maka kami mengusulkan di Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul ini 14 kelurahan, 6 di Kota Yogyakarta, dari Kelurahan Wirobrajan, Kelurahan Panembahan, Kementerian Keraton, Kelurahan Prawira Dirjan, Kementerian
Gotomanan sampai ke Kelurahan Rejowinangun, Kelurahan Kota Gede, Kecamatan Kota Gede, kemudian di Kelurahan Prenjo Kesuman, Kelurahan Kecamatan Gedong Tengen, kemudian di Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo. Itu di Kota Yogyakarta. 4 di Sleman, di Bale Catur, Pagen Binangun, Condong Catur, dan Jogotirto Merbah. Kemudian di Bantul itu di Argorjo Sedayu, Bangun Tapan, Ukir Sari Mogiri, dan di Bangun Harjo Sewon. Itu 14 yang itu tahapnya sekarang macam-macam. Ada di tahap sosialisasi konsep ini, itu macam-macam. Ada di 4 kelurahan di Kota Yogyakarta itu sudah menunjuk komunitas atau RW mana yang akan menjadi komunitas percontohan. Nah, tahap berikutnya nanti adalah penerapan tentang konsep itu. Seperti apa Pak? Bisa dijelaskan nggak kepada masyarakat bahwa konsep PSE itu bagaimana, dan nanti apabila kelurahan atau kemanteran ini ditunjuk untuk menggunakan konsep itu, apa yang akan dilakukan, seperti apa? Oh ya, konsep pengelolaan sampah ekologis, saya ulangi lagi, bertumbuh pada perubahan perilaku masyarakat. Maka komunitas yang kami usulkan, kemudian menjadi nanti komunitas percontohan, itu dikawal terus perubahan perilaku tentang pengelolaan sampahnya sampai nanti benar-benar berubah perilakunya dari sekarang menjalankan paradigma membuang sampah menjadi berperilaku memanfaatkan tadi yang saya sebutkan. Jadi ambil contoh misalnya di Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede yang saya sampaikan tadi, sudah dipilih satu komunitas di RW 12 Kampung Pilan. Nah, nanti akan menjalani pawiyatan. Pawiyatan itu kata lain dari pendidikan perubahan perilaku masyarakat yang secara informal. Secara informal, karena pawiyatan ini terjadi di kampung-kampung dulu seperti zaman mbah-mbah kita. Contohnya gini, bagaimana perilaku melarang atau soal sopan santun gitu ya. Anak putri itu tidak boleh makan di depan rumah atau di tengah pintu, pintu ya, di depan pintu. Terus dia ngomongnya, kenapa railok gitu aja kan. Nah, ini nanti juga seperti itu, merubah perilaku. Bagaimana kami mengusulkan menghilangkan kata membuang sampah itu dengan menaruh. Jadi yang benar itu menaruh, karena nanti akan dimanfaatkan. Menaruh, supaya menaruh dengan benar, ya paling tidak ada alatnya, ada sarananya, yaitu minimal 4 wadah, yaitu organik, non organik, bahan beracun dan berbahaya, kemudian ini residu. Bapak, tapi apakah itu nanti dari FMSS sendiri itu menyediakan tempat-tempat sampah sendiri atau seperti apa? Atau memang masyarakat nanti yang akan menyiapkan itu sendiri? Ya, masyarakatnya bersama kami FMSS mendampingi untuk bagaimana caranya bisa mengakses ini wadah-wadah ini. Yang jelas kami FMSS tidak membawa dana, tidak membawa barang, tapi hanya mengawal untuk kalau misalnya di dalam asesmen itu memang membutuhkan alat-alat ini, bagaimana penyediaannya? Apakah kita minta dari sponsor atau apa? Tetap yang mengajukan adalah kelurahan yang kami dampingi ini. Luar biasa. Ya. Memang harus adanya kerjasama kedua belah pihak ya Pak. Tentu bukan hanya kepada masyarakatnya sendiri, tentu juga harus regulasi yang terkadang memang sudah dibuat, tapi seringkali kesadaran disiplin dari masyarakat itu masih susah ya Pak. Ini menjadi PR FMSS sendiri gitu ya. Yang saya rasa ini tentu tidak mudah, tapi kita harus yakin ya Pak bahwa itu bisa dilakukan bersama-sama. Yakin harus yakin ya Pak ya. Nah, terakhir Pak, bagaimana Bapak bisa
memberikan kabar dan informasi untuk seluruh masyarakat Yogyakarta untuk sama-sama menjaga dan pintar-pintar dalam memilah atau mengelola sampah harus kembali dari diri kita sendiri. Bagaimana Pak? Silahkan closing statement. Kami paling tidak hanya berupaya tadi 14 contoh itu nanti supaya bisa meluas, melebar, diaplikasi, diduplikasi ke tempat-tempat lain. Tetapi mumpung ini ada kesempatan media saya untuk menyampaikan, pengelolaan sampah itu kita tidak hanya bisa menggerutu atau menyalahkan pihak-pihak mana yang harus bertanggung jawab. Pengelolaan sampah ini menjadi tanggung jawab kita bersama, warga masyarakat, pemerintah dan swasta. Tetapi intinya adalah berubahlah sejak dari berpikir. Jadi bahwa marilah kita merubah paradigma tentang membuang sampah itu menjadi bagaimana memanfaatkan dan mengelolanya. Gitu saya kira. Ya. Berarti kita harus kembali kepada kesadaran diri kita masing-masing untuk bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sendiri dan juga kebersihan lingkungan yang baik tentu juga akan menimbulkan kesehatan juga ya Pak ya tentunya ya. Dan alhamdulillah usai sudah acara Sarasehan pada siang hari ini. Semoga kita seluruh masyarakat di Jakarta mau bahu-membahu untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dimulai dari rumah tangga sampah sendiri-sendiri ya Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, berarti memang kalau untuk regulasi